Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Mari Ustaz Ghazali. Oke, pertanyaan yang pertama. Warga pengajian Putri sudah ngaji lama dan sudah menikah kurang lebih 35 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Akhir-akhir ini sang istri menggugat cerai dan surat cerai pun turun. Kami sebagai pengurus tidak diberitahu tentang hal tersebut. Tahu-tahu sudah ketok palu. Sampai sekarang mereka masih satu rumah tapi beda tempat tidur. Yang jadi pertanyaan, bagaimana status itu? Yang laki-laki tidak mau pergi dari rumah dan yang perempuan mau pergi tidak boleh. 1. Perlu diketahui, yang laki-laki belum ikut ngaji. Keluarga tersebut sudah sering cekcok, sampai-sampai sang suami keluar kata-kata kasar, menuduh istrinya berzina dan lain-lain, padahal sang istri tidak melakukan tersebut. 2. Sekarang suami ikut ngaji dan mengatakan di depan pengurus cabang berjanji akan berubah 100%. 3. Tetapi sang istri belum bisa menerima sebab belum bisa yakin kata-kata suaminya akan berubah. Mohon arahan dari Al-Ustaz, dan atas jawaban dan petunjuknya kami ucapkan terima kasih. Kalau istri sudah menggugat cerai, kemudian surat cerainya pun sudah turun, yaitu berarti sudah bukan suami istri lagi, sudah tidak halal. Maka jangan satu rumah, harus pisah. Nah, tadi dikatakan suaminya tidak mau pisah, tidak mau meninggalkan rumah itu. Bisa jadi rumah itu memang milik suaminya, maka suaminya tetap bertahan di situ. Nah, yang menjadi salah, kalau istrinya mau pergi namun tidak boleh, ini yang menjadi salah. Itu udah mantan istri, bukan istrinya yang sah lagi, mantan istri. Maka kalau pergi kok tidak boleh, nah ini yang salah. Dia harus pisah dari rumah itu, bukan hanya sebatas pisah tempat tidurnya. Sudah bukan suami istri, masa masih satu rumah? Itu harus pisah. Kemudian sekarang alhamdulillah suaminya sudah menjadi orang Islam yang baik. Namun demikian, meski suaminya sudah menjadi orang Islam yang baik dan berjanji akan berubah, kalau memang mantan istri tadi tidak mau untuk dinikahi, ya tidak bisa dilangsungkan pernikahan. Kalau mantan istrinya tidak mau, ya tidak bisa, meskipun suaminya tadi sudah berubah. Makanya rumah tangga itu masing-masing harus punya, memahami kewajibannya. Jangan egois. Suami harus paham kewajibannya, istri juga demikian. Kewajiban suami itu haknya istri, kewajiban istri itu haknya suami. Nah, tadi kan dikatakan bahwa suaminya menuduh istrinya zina. Hati-hati, menuduh istri berzina itu kalau tidak bisa mendatangkan saksi, laknat Allah akan didapat. Coba dibuka itu Quran surat An-Nur ayat 6-9. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 6-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u
yashhadu illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin wa yadra'u anha al-'azaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Coba diperhatikan ini maknanya. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Ya toh? Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, sedang mereka tidak punya saksi kecuali hanya diri mereka sendiri. Ya, misalkan ada seorang suami menuduh istrinya berzina, namun suami itu tidak bisa mendatangkan saksi, saksinya hanya dirinya sendiri, maka persaksiannya 4 kali sumpah atas nama Allah bahwasanya dia termasuk orang-orang yang benar. Demi Allah, wallahi, wallahi, saya berkata benar bahwa istri telah berbuat zina. Ini 4 kali sumpah. Kemudian yang kelima, sumpah wallahi, demi Allah, kalau saya berbohong, saya berdusta, maka laknat Allah akan menimpa saya. Itu suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa bisa mendatangkan saksi. Maka saksinya, persaksiannya, suami tersebut 4 kali sumpah atas nama Allah. Kemudian yang kelima ditutup dengan sumpah atas nama Allah bahwa jika ia berbohong, jika ia berdusta, tuduhannya tidak benar, maka laknat Allah akan menimpa dirinya. Terus lanjut. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Ya, wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas apa itu? Minas shadiqin. In kana minas shadiqin. Istri itu terbebas dari tuduhan suaminya, dengan catatan istrinya juga bersumpah 4 kali atas nama Allah. Kalau seandainya suaminya itu termasuk orang-orang yang bohong, tidak benar dalam tuduhannya. Sumpah yang kelima dari istri tadi bahwasanya kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya itu benar. Ini sudah li'an, ini saling laknat antara suami dan istri. Padahal tujuan pernikahan itu mau sakinah, mawaddah, warohmah, itu tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Sehingga jangan hanya asal nikah tanpa memahami tujuan dari pernikahan. Kalau hanya asal nikah tanpa memahami tujuan pernikahan, dorongannya hawa nafsu itu. Semuanya, baik suami maupun istri, akan mengedepankan egonya masing-masing. Tidak ada komunikasi yang baik. Untuk bisa sakinah, mawaddah, warahmah, harus saling percaya. Suami percaya pada istri, istri percaya pada suami.
Suami menjaga kepercayaan istri, istri menjaga kepercayaan suaminya. Komunikasi yang baik. Jangan saling tuduh, jangan saling lontar fitnah, jangan saling mengungkit-ngungkit masa lalu. Kalau ada masalah sedikit, suami ngungkit-ngungkit masa lalu istri. Demikian pula istri ungkit masa lalu suami. Kalau sudah demikian, tidak bisa sakinah mawaddah warahmah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, itu sudah bukan suami istri. Maka harus pisah rumah, tidak hanya sebatas pisah kamar tidur. Wong itu sudah bukan suami istri. Lah nanti kalau ingin berumah tangga lagi, harus menikah lagi. Meskipun suami sudah berubah, kalau mantan istrinya tadi tidak mau melangsungkan pernikahan dengan mantan suaminya, ya tidak boleh dilangsungkan pernikahan. Ya, ada lagi tentang berwudu dengan mematuhi rukun berwudu dan urutannya. Pada urutan membasuh tangan sampai dengan siku, setelah melakukan sampai pada siku kanan dan kiri, tetapi masih mencelupkan tangan ke dalam bak air kanan dan kiri sampai siku juga. Apakah hal seperti itu tidak melanggar tuntunan berwudu? Atas tausiahnya diucapkan terima kasih. Kalau sudah membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali, ya tidak perlu mencelupkan tangannya ke dalam bak. Kalau sudah melakukan membasuh tangan kanan kiri ya, sampai siku masing-masing 3 kali, ya lanjutkan dengan mengusap kepala dan kedua daun telinga. Sesudah itu basuh kaki hingga mata kaki, berdoa, sudah wudu selesai. Sehingga tidak usah mencelupkan tangannya di dalam bak, wong sudah dibasuh 3 kali. Ya, ada lagi. Seorang laki maupun perempuan yang punya sifat zalim itu yang bagaimana, Ustaz? Zalim itu apa toh? Zalim itu melanggar kebenaran. Melanggar kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu juga zalim. Berbuat tidak adil itu juga satu bentuk kezaliman. Berbuat tidak adil mungkin karena hubungan kedekatan, sehingga berbuat tidak adil. Yang dekat meski salah dibenar-benarkan, yang jauh, yang tidak kenal meski benar disalah-salahkan, itu juga zalim. Tidak memakai hukum Allah, itu juga zalim. Zalim itu bisa kita zalim, berbuat zalim pada Allah dengan menyekutukan Allah atau mengkufuri kebenaran yang datangnya dari Allah. Itu zalim. Oleh karenanya Luqman ketika memberikan pengajaran nasihat kepada anaknya, hal pertama yang sangat ditekankan oleh Luqman kepada anaknya, agar anaknya jangan menyekutukan Allah, karena itu satu kedzaliman yang besar. Dalam Quran surat Luqman itu ayat 13 disebutkan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah, di situ diartikan ingatlah. Ingatlah itu bukan berarti kalau kita lupa terus mengingat, itu enggak. Itu ingatlah berarti kisah itu terbuka sepanjang zaman sampai akhir dunia. Kita diperintah oleh Allah mengingat kisah itu dan mengambil pelajaran dari kisah itu. Ingatlah ketika Luqman memberi pengajaran kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah.
Kenapa? Inna syirka ladulmun adzim. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu satu perbuatan zalim yang amat besar. Di samping itu, kita menolak atau menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, berbuat kufur terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga Rasulullah juga termasuk zalim. Bahkan orang bakhil pun juga dikatakan zalim.